Cikal, thank you. Delia, thank you. Halo, halo kelas 7. Eliana, Naisa, Gilbert, Shalom, Praise Emmanuel, yuk, Yeslin, pagi, Sam, pagi Samuel Daniel, Samuel Emuna, pagi Kate, Pagi, Kak. ya, terus ada siapa lagi? Sorry, kabarnya sambil siapin titel materi ya. Oke, ntar. Pagi Anggra, Patrick, ada Naima, ada tadi Jonathan Edward, Emiliana, lalu ada Husna, ada Rion, ada Karin. Pagi, Kak. Ya. Oke. Pagi Enok. Pagi Pak. Pagi Jo. Selamat pagi. Pagi Hafiz. Pagi siapa nih? Maria Eklesia. Pagi Nata. Oke, sorry ya yang kelas 7 telat ke bandar admin karena kelas 9-nya ya, karena kelas 9-nya baru selesai ya. Jadi Kak Bandar telat admin. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kemarin kita sampai ini ya, bruto, neto, tara sudah ya. Apa itu bruto? Bruto itu apaan sih? Berat kotor. Apa sih berat isinya sama kemasannya? Iya, berat kotor ya, isi dan kemasan. Bukan lawannya Popeye ya si bruto ya. Bruto bukan lawannya Popeye. Siapa sih lawannya Popeye namanya? Kalian masih suka nonton kartun Popeye nggak? Nggak ya? Udah nggak tahu ya. Oke, ya. Lalu neto apa neto? Berat bersih. Ya, berat bersihnya. Atau berat bersih itu ngomongin isinya ya. Oke, kalau tara? Selisih bruto dan neto. Oke, tara itu berarti berat kemasannya. Ya. Oke. Kemarin sampai di sini ya. Bruto itu kemasan plus isi, neto itu isi, tara itu kemasan. Bukan tara orang Sunda ya, kalau tara orang Sunda bukan. Tara, saya emang enggak gitu kan. Bukan taranya bahasa Sunda ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Enggak ada? Tidak ada. Enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Sekarang kita ngomongin pajak. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu tentang pajak, apa sih yang kalian pahami tentang pajak? Dan apa aja pajak yang kalian ketahui itu jenisnya apa? PB10 untuk uang untuk pemerintah, PPN. PPN. Setiap mau beli baju, makanan. Itu berapa persen? 10% atau 10 atau 15 lah kalau di restoran, kalau nggak salah. Oke. Kalau restoran, pajak restoran ya? Pajak restoran 15, 10, ya supermarket lah. Iya. Oke, Nata, silakan ke toilet dulu. Oke, jadi fungsinya pajak tuh ngapain sih? Kita bayar pajak, orang tua kalian bayar pajak tuh buat apa? Untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara apa aja nih? Mungkin kayak pembangunan. Pembangunan apa tuh contohnya? Yang kelihatan sama sehari-hari. Misalnya pembangunan jalan tol atau mungkin pelebaran jalan yang gitu-gitu atau memperbaiki jalan. Nah, sebenarnya lebih tepatnya lebih ke perbaikannya. Kalau kayak jalan tol, nanti kita belajar tentang ekonominya. Jadi kalau kayak jalan tol itu sekarang banyak yang sudah ngegarap itu modalnya modal swasta. Modal swasta, nanti swasta kelola selama 10 tahun atau 15 tahun. Nah, selama jangka waktu itu, si swasta berhak menentukan berapa persen keuntungan yang mau diambil. Ya. Lalu nanti setelah masa
mereka mengelolanya habis, nah itu wajib dikembalikan ke negara. Jadi negara yang ambil alih. Gitu. Good, thank you. Nice ya. Yang lain? Untuk keseimbangan negara. Keseimbangannya dalam bentuk apa? No. Tadi udah ngomongin sih seperti perbaikan Mm-mm. beasiswa. Mm-mm. Ya itu. Oke, jadi fungsi pajak tuh terutama yang kalian tahu buat pembangunan ya. Terus kalau kalian sempat tahu kemarin yang akhir tahun kemarin masalah pajak PPN naik gitu ya. Itu apa sih yang naik? Kenapa? Pajak pembangunan negara. Iya, itu kenapa? Kira-kira naiknya buat apa sih? Alasannya dinaikin itu apa? Alasannya dinaikin itu buat apa? Kira-kira. Ya, jadi adik-adik kita belajar berhitung tentang pajak ya. Jadi dulu yang namanya PPN itu, ini kan Kak Badar bahas PPH tadi ya di slide ini. Nah, kita belajar tentang pajak. Jadi PPN itu dulunya sebelum tahun 2021 sampai 2021 itu masih 10%. Lalu masuk 2022 PPN-nya naik jadi 11%. Dan sekarang ini 2000 dari 2021 lah ya sampai entah lupa kabarnya 10% ini mulai berlaku dari tahun berapa ya. Lalu ini 2022 masuk ke 11% dan 2025 masuk ke PPN yang 12%. Nah, ini naiknya berapa persen dari yang awal? Naiknya berapa persen dari yang awal? 1%. 1%. Dari sini 1% ya? Ya, 1%. Dari sini ke sini? 1% juga. 1%. Kecil ya? Tergantung. Tergantungnya dari apa, Pet? Ya. Berapa uang yang kamu keluarkan lah. Okay. How many we cost about ini ya, goods ya, barangnya apa gitu ya? Iya. Iya. Kita belinya berapa? Oke. Nah, contohnya gini. Dulu, misalkan kita ngomongin laptop lah ya. Kak Badar dulu beli laptop tahun 2021 after COVID itu harganya basicnya ya sebelum kena PPN itu sekitar 4 juta. Ini speknya sudah lumayan dulu 4 juta. Ini sebelum kena PPN 4 juta. Kak Badar beli di BEC, kena PPN lah 10% kan. Ya. Nah, waktu Kak Badar beli harga 4 juta basicnya, berapa Kak Badar harus bayar? Kalau PPN-nya dulu masih 10%. 4.400.000. 4.400.000. Oke. Berarti total Kak Badar bayar 4.400.000. Nah, 2022 masuk, kalian percaya nggak harga laptopnya bakal 4.400.000? Modalnya ya, kita nggak ngomongin. Untuk spek yang sama, 2022 Kak Badar survei, harganya sudah segitu. Harganya ya. Spek laptop yang Kak Badar survei, karena cuma beda berapa bulan, dan itu masih ada seri. Itu sekitar Kak Badar survei sudah jadi 5.300.000. Bukannya turun, tapi naik harganya. Lihat pengaruhnya 1%. Ya,
pengaruh 1% naiknya berapa persen? Dari 4 juta ke 5.300.000. Ini kan naiknya sekitar berapa nih? Rupiahnya berapa? 900. Nah ini 900 dari pokoknya loh. Kita nggak ngomongin yang setelah kena pajak. Harga modalnya dulu. Berapa naik? Eh, 1.300.000. 1.300.000. Kebayang ya? 300. Kelihatan nilai pajaknya yang naik kecil 1%. Tapi sebenarnya ini dalam realnya yang kita hadapi di masyarakat, kenaikannya nggak cuma 1%. Ya, jadi beban orang tua adik-adik tuh sekarang tuh PR-nya banyak. Jadi kalau ini rajin-rajin lah adik-adik belajar supaya orang tuanya juga banyak biaya yang harus dikeluarkan, makin tinggi biaya hidup. Kalau melihat adik-adik semua rajin belajar, pasti mereka juga nggak akan ini ya, nggak akan marah-marah, terus juga nggak akan kesel gitu ya. Malah senang gitu ya, karena hasil kerja kerasnya membuahkan hasil gitu ya. Jadi kebayang ya, 1% itu mempengaruhi berapa? Hampir 30%. 1.300.000 dari 4 juta berapa persen? 30% kan? Hampir 30% lebih malah. Nggak percaya kita hitung ya. Kita mau hitung kenaikannya berapa persen? Saya percaya. Ya, 1.300.000 dibagi 4 juta dikali 100%. Nolnya coret 5 kan? Ini coret nolnya 5, ini coret nolnya 1, di sini coret 1. Berarti tinggal 130 bagi 4%. Sekitar 32,5%. Naik. Kak, kok bisa gitu? Ini yang kenyataan yang terjadi di lapangan. Ya. Kita yang anak-anak tahunya, kecil kok naiknya 1%. Tapi harga produksi barang itu semua naik. Gak usah jauh-jauh, harga BBM naik, otomatis semua harga naik. Harga listrik naik, otomatis semua harga naik. Jadi nggak cuma harga PPN 1% yang mempengaruhi. Gitu ya. PPN 1% itu pengaruhnya banyak kemana-mana. Kalau di berita-berita, cuma barang mewah juga. Iya, laptop itu termasuk barang mewah. Komputer itu termasuk barang mewah. Gitu. Ya. Terus yang dibilang bukan barang mewah apa, Kak? Ya, mungkin kayak kebutuhan pokok. Cuman kebutuhan pokok juga harus dilihat. Kalau sudah kelasnya kayak seafood, itu bukan lagi barang biasa, kebutuhan pokok sudah barang mewah. Ya, mantap ya. Ini tentang pajak, Kabanar nggak lama di sini. Kalau sudah kalian catat, Kabanar ngetes. Ya, ini sekilas tentang pengetahuan umum apa yang masih hot dibahas ya. PPN 12%. Sudah, kalau udah kasih jempolnya kita lanjutin. Kalau belum, nggak apa-apa. Silakan catat dulu aja.
Oke. Nata nanti kabar kirim ya setelah pembelajarannya. Udah, yang ini udah. Lanjut ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, sekarang kita ngomongin bunga. Nah, kalau adik-adik nabung di bank, itu kan pasti dapat bunga kan. Bunganya bukan bunga secara fisik, atau bunga mawar, bunga anggrek, atau bunga dahlia gitu, bukan itu. Tapi bunga itu adalah sebagai reward bahwa kalian sudah menabung di bank. Kira-kira kenapa sih bank baik memberi kalian bunga ketika kalian menabung? Ada yang tahu nggak? Baik banget sih si bank itu, kita cuma naruh uang kok dikasih bunga gitu. Ya, kita belajar berpikir kritis ya. Kenapa sih? Kok banknya baik amat sih? Kita cuma naruh duit. Kita naruh duit di celengan, kok nggak berbunga-bunga gitu ya? Nggak dapat bunga sama sekali. Tapi kalau kita nabung di bank, walaupun bunganya kecil, kok bank mau sih ngasih kita bunga. Kenapa? Apa yang ada muncul di benak kalian? Pernah nggak kalian bertanya hal seperti ini? Sebagai imbalan karena udah menabung di bank tersebut. Imbalan, oke. Imbalannya kenapa, Nak? Apa sih imbalannya? Karena apa sih uang kita tuh diapain sama si bank? Apakah cuma disimpan doang, terus dilihat-lihatin sama mereka, oh makasih udah nyimpan nih, gitu. Karena kita udah nabung di bank itu, udah menyimpan uang di bank itu, jadi sebagai kayak bentuk terima kasih dari bank itu, jadinya sebagai bentuk terima kasih dari bank itu, makanya dikasih bunga buat nasabah. Oke, masuk akal. Cuman kalian pernah paham nggak? Uang yang kalian tabung itu diapain sih sama si bank? Sama banknya dipakai juga, Kak. Dipakai buat apa? Buat pinjaman. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Kita real ya, kita ngomong. Ini salah satu pengetahuan umum buat adik-adik. Kenapa? Buat apa sih? Kalau menurutku sih kayak jasa untuk menyimpan dan ya diambil uangnya sedikit demi sedikit. Oke, tapi pernah tahu nggak adik-adik kemana uang yang kalian simpan? Karena kan kalau misalkan gini, kalian tabung, lalu kalian taruh sekian tahun, dan kalian nggak pakai-pakai, gitu ya. Lalu kemudian kalian pernah terpikir nggak uang saya sekian tahun di bank, diapain ya sama bank? Dipakai buat dipinjemin ke nasabah lain. Oh, dipakai buat dipinjemin ke nasabah lain. Good. Terus, nah, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Nanti Kabanar buka ya. Ini sengaja. Bukan Kabanar tidak mengajarkan kalian untuk tidak menabung, Mbak. Kabanar mau buka pengetahuan bahwa tentang kalau kalian menabung itu seperti apa sih konsep di bank itu. Gitu ya. Dikorupsi. Oh, enggak. Enggak dikorupsi, enggak. Dikorupsi sih. Enggak akan dikorupsi. Bank punya aturan yang jelas dan bank dijamin oleh LPS. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Dipinjam ke orang lain atau perusahaan. Dipinjamin sama orang lain atau perusahaan. Oke. Ya, sebelum masuk sini Kak Bandar mau bahas ini dulu. Kita kan ada, berarti kan begini. Kita ada dua peran, dua subjek ya. Pertama itu kan kita anggap ini Pak. Oke, kita anggap di sini ada Mr. atau Mrs. A. Ada satu orang ya. Oke. Si Mr. atau Mrs. A ini menabung ke bank. Oke. Kita anggaplah kecil lah tabungannya ya. Kita anggap 1 juta. 1 juta per bulan. Oke. Ya, 1 juta per bulan. Berarti si bank tiap bulan dapat dong 1 juta dari si orang ini ya sebagai sumber dana. Kapan Anda bilang itu sumber dana? Jadi tabungan kita itu sebagai sumber dana si bank juga. Ya selain si banknya harus punya modal awal. Nah lalu oleh si bank uang yang diterima sama bank dari setiap nasabah itu dikumpulkan, lalu mereka tawarkan beberapa produk. Mereka tawarkan misalkan produknya KPR.
atau KPU, gitu ya. KPR itu kredit pemilikan rumah. Kalau KPU itu beda-beda tiap banknya, nama istilahnya kredit peminjaman usaha. Atau ada juga sekarang kredit pemilikan kendaraan bermotor, KPB. Nah, dana yang dikumpulkan dari nasabah itu diolah sama bank untuk disalurkan kembali. Supaya apa, Pak? Kok jahat ya banknya? Enggak, banknya enggak jahat. Ya, jadi dari kita tuh dananya dikumpulin, lalu nanti dia bikin suatu kayak produk. Nah, setiap produk ini aturannya beda-beda. Ya, Pak, di bank rata-rata berapa bunga kita kalau nabung? Kecil sebenarnya nih adik ya. Di bank itu sekarang safety di bank itu simpanan paling cuma 2% setahun. Atau mau paling tinggi mungkin 3%. Kecil lah pokoknya. 3% mungkin. Kalau nggak salah kabarnya sekitar 3%. Ini 3% juga udah gede. Belum potong admin ya ini ya. Ini belum dipotong admin. Ya, jadi kalau kalian nabung 1 juta tiap bulan, bunga setahunnya cuma 3%. Kecil. Belum dipotong admin. Ya. Tapi oleh bank, si bank punya produk KPR, misalkan dia taruh bunganya, misalkan dia promo nih, misalkan kalau KPR itu biasanya flat berapa tahun, tapi kita anggap dia ambil rata-rata sekarang, karena kabarnya sekarang udah 9 tahun KPR, itu sekitar 15-20% bunganya per tahun. Oke? Nah, kira-kira keuntungan bank dari mana, Pak? Kalau dia mau ngasih uang, keuntungan dari bank apa sih? Nah, makanya kenapa bank sanggup ngasih bunga, karena dia lihat adik-adik. Dia ngasih ke nasabah cuma sekitar 3%, tapi dari hasil usaha yang dia kelola untuk mendapatkan sebuah keuntungan lagi dari uang-uang yang dihimpun, itu lumayan besar untungnya. Ya. Ini Kak Bandar bilang, ini nanti ada istilahnya lagi, 15-20% ini baru bunganya ya. Baru kita ngomongin bunga pinjaman. Ini baru ngomongin bunga pinjaman. Ini baru bunganya aja. Nah, kalau kita minjam di bank, itu ada namanya lagi biayanya, namanya provisi. Provisi itu seperti komisinya mereka. Lalu ada nama lagi biayanya appraisal. Appraisal itu dana yang harus kita keluarkan untuk mereka survei, gitu ya. Nah, lalu ada lagi biaya admin atau apalah istilahnya, pokoknya gitu. Nah, jadi sebetulnya ketika orang meminjam sebesar sejumlah uang di bank, maka itu banyak kenakan biaya-biaya juga, gitu ya. Nah, nanti biayanya totalnya berapa semua, itu dihitung, ya. Misalkan kemarin dulu Kak Badan ngambil KPR, misalkan ya, tahun 2015. Tahun 2015 tuh harga rumah Kak Bandar dulu masih murah, masih sekitar berapa ya dulu ya? Kak Bandar, dulu Kak Bandar ngambil KPR 2015 ya. 2014 akhir namanya ada akad kredit. Akad kredit itu kalau kita sudah disetujui KPR-nya, dulu harga rumah Kak Bandar itu cuma 110 juta. Gitu. Ya. Nah, dari 110 juta ini, nah, ini kan hutang yang Kak Bandar pinjam dari bank sebetulnya kan untuk membiayai pembelian rumah. Kak Bandar jatuh-jatuhnya bayar itu sekitar 123 juta. Kok naik bayarnya banyak gitu ya. Jadi tadi ada provisi, ada appraisal, terus ada pajak lagi gitu kan. Ya. Nah, dari 123 juta ini, nah mereka bagilah, ya kan? Bagi, misalkan tadi bunganya 15-20%, kita ambil yang 20% aja. Ya kan, 123 juta ditambah bunganya 20% kali 15 tahun. Kan setahun kan 20% ya.
Berarti 123 juta, 20% kali 15 tahun berapa? 20 kali 15 berapa? 300. Berarti 300%. Nah, sampai lunas 15 tahun, Kak Bandar harus bayar berarti 300% dari 123 juta berapa? Tiga ratus persen dari 369 399 juta. juta. Jadi ini yang harus Kak Bandar bayar selama 15 tahun ke depan. Pokok utangnya segini. Jadi ya. Jadi Kak Bandar harus bayar 369 juta. Nangkap ya? Worth it nggak Pak buat bank? Worth it banget. Karena dia sudah hitung untung ruginya. Ya. Ini sekilas tentang bunga-bunga yang ada di bank. Kalau yang ada di slide ini bunga standar buat menabung lah, ya. Ya. Tapi biar kalian terbiasa, kemana sih uang yang kita tabung di bank itu? Tadi bukan dikorupsi, bukan juga ya. Tapi mereka putar lagi uang. Itu. Ya, gede. Jadi kalau adik-adik nanti kalian di zaman kalian kalau bisa beli cash itu lebih baik. Gitu. Dulu Kak Bandar 2015 belum bisa beli cash, jadi harus mengajukan KPR ke bank. Ya. Memang harga rumahnya sekarang udah sekitar 400 jutaan. Kalau Kak Bandar jual komplek Kak Bandar, rumahnya sekitar 400 jutaan. Sebenarnya Kak Bandar sudah untung. Ya, sebenarnya Kak Bandar sudah untung. Jadi beli rumah kenapa dulu Kak Bandar pertimbangkan kenapa sih KPR? Ya, karena Kak Bandar pikir dan memang selama ini namanya nilai jual rumah atau tanah itu nggak pernah turun, selalu naik. Ya, dimanapun lokasinya gitu ya. Nggak pernah turun, nggak pernah rugi lah investasi properti gitu ya. Anggap rumah pertama ya nggak apa-apa lah, biasa-biasa aja, nanti kalau ada rezeki atau berkat lagi bisa kita tangan lagi kan. Ya, nangkep ya. Oh, saya udah ngelamun, nanti gue beli rumah di mana ya gitu kata Sisi. Udah ngelamun dia. Oke, yuk kita belajar bunga tunggal sekarang ya. Sekarang kita belajar bunga tunggal. Ini Kak Bandar hapus lagi. Oke, apa yang dimaksud bunga tunggal? Ya kan, jadi di bank itu ada dua jenis bank. Yang pertama bunga tunggal. Bunga tunggal itu bunga yang diberi hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Ya, jadi dihitungnya hanya dari uang yang ditabungkan. Ya, bukan dari uang yang sudah dapat bunga lalu dibungain lagi, enggak. Gitu ya. Itu bunga tunggal. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ada seseorang namanya si A, dia nabung tadi 1 juta ke bank. Nah, kita anggap si bank ini cuma ngasih bunga 3%, ya. 3% setahun, 3% per tahun. Oke, lalu kemudian, nah, di tahun pertama, si orang tersebut dapat jumlah uangnya segini, 1 juta ditambah 3% dikali 1 juta. Ya, berarti jadinya 1 juta, 3% dari 1 juta berapa? 30.000. 30.000. Berarti 1 juta 30.000. Oke. Nah, ini di tahun pertama jumlah uang dia jadi segini. 1 juta 30.000. Nah, lalu dimasuk di tahun kedua, kalau bunga tunggal, dia nggak dari yang saldo tahun pertama lagi dihitung, tapi dari saldo yang sisanya di awal 1 juta. Kalau ini kan saldo setelah dapat bunga kan, dia ini enggak. Kalau bunga tunggal saldonya awalnya aja sebelum dapat bunga berapa? Ditambah 3%, gitu kan? Berarti di tahun kedua dia dapat bunga ini ya,
dikali 3% ya. Berarti 30.000 dia bunganya kan? Oke, maka di tahun kedua uang dia jadinya begini, uangnya jadinya segini, 1.030.000 ditambah 30.000. 1.060.000. Iya, Iya. bayangin 2 tahun nabung 1 juta di bank cuma dapat bunga 60.000. Iya kan? Nah, nanti kalian coba dari ini lah. Kalau memang kalian udah ini pengelolaan keuangannya gampang belajar. Ya. Pernah ada yang tahu nggak admin bank berapa? Kalau kita menabung di bank, kita kena potongan admin berapa? Jadi kalau adik-adik menabung di bank itu ada biaya admin. Biaya admin itu untuk pengelolaan, buat maintenance gitu ya. Misalkan ATM-nya rusak, atau misalkan ada apa, buat pemeliharaan bank, buat sewa gedung, segala macam. Sekarang Kak Bandar di BCA, adminnya 25.000 sebulan. Sebulan loh. Kebayang ya kalau Kak Bandar taruh 1 juta di bank ya habis aja karena admin. Karena bunganya cuma 60.000 atau 30.000 sebulan. Setahun. Adminnya aja setahun berapa kalau 25.000? Adminnya aja berapa kalau setahun? 25.000. 25.000 per bulan. Iya, per bulan. 300. 300.000. Bunga setahunnya cuma 30.000. Ya, Habis dong duit Kak Bandar disedot ya. rugi dong. Gitu. Ya, jadi itu harus pinter, harus ini. Nah, nanti kalian harus belajar kalau dari sekarang coba kalian lihat. Jadi kalau kalian punya uang, nggak selalu harus ditabung ya, tapi kalian bisa harus menempatkan uang kalian di mana gitu. Maksudnya mengalihkannya kemana selain ditabung. Gimana, Nay? Kalau misalnya kita nabung di bank terus kena biaya adminnya, itu tuh banknya bakal otomatis ngambil dari saldo yang ada di ATM-nya atau kita harus bayar lagi? Enggak, diambil, ditarik dari ada yang uang yang kita di dalam. Itu. Kalau misalkan uangnya habis, Kalau misalkan uangnya habis, ya nanti ada ketentuan dari bank. Kalau 3 bulan nggak ditabung-tabung, maka rekeningnya hangus. Rata-rata di bank gitu. Kalau 3 bulan rekeningnya nggak aktif atau nggak ada transaksi, nggak ada nabung, nggak ada pemindahan dana, ya rekeningnya hangus gitu. Nggak aktif lagi rekening. Itu. Ya. Oke, jadi mulai sekarang bijak mengelola keuangan. Gak benar itu pesannya itu aja. Ya. Nah, sekarang kita belajar, masih ada 5 menit ya. Kita belajar tentang bunga majemuk. Bunga majemuk gimana sih, Kak? Nah, bunga majemuk itu Boleh jelas. gimana? Gimana, Pet? Ya, bunga tunggal tapi tadi setahun satu tuh 1.030.000. Iya. Nanti tambah 3% itu dari 1.030.000 itu dari tahun. Enggak, bukan. Atau dari 1 jutanya. oh, dari 1 juta lagi ya? Iya, gitu. Hmm. Gitu. Jadi tiap tahun cuma dapat bunga 30.000. Oke. Gitu. Nangkep ya? Nah, kalau yang Patrick maksud tadi, Oke. itu adalah bunga majemuk. Kalau bunga majemuk, konsepnya sama. Kayak yang Patrick maksud tadi. Tadi itu yang aku maksud. Ya. Bukan bunga tunggal tadi. Oh iya, kalau bunga majemuk, tadi kan tahun pertama 1.030.000 kan? Oke. Tahun pertama saldo dia jadi 1.030.000. Ya, kalau tahun kedua berarti berapa, Kak? Berarti tahun keduanya 1.030.000 ditambah dengan 3/100 kali 1.030.000. Gitu. Ini coret aja duanya ya, nolnya 2 coret. Berarti jadi 1.030.000 ditambah ini ya,
3 kali 10.300 berarti 30.900. Oke, berarti di tahun kedua saldo dia jadi 1.060.900. Kelihatan bedanya ya. Tadi tahun kedua yang bunga tunggal 1.060.000, kalau bunga majemuk jadi 1.060.900. Kelihatan ya bedanya ya. Apa itu bunga tunggal, bunga majemuk, terlihat bedanya ya. Oke, sudah? Kalau sudah, ini materi terakhir di aritmatika sosial. Nanti di tanggal 3 Februari kita ketemu lagi, kita latihan tentang aritmatika sosial ya. Oke, silakan dicatat sebentar biar kita absen. Kalau sudah kasih jempol, kita absen. Ya, jadi mulai sekarang kalau kalian punya uang, bayangin. Nanti kalau aku punya uang sedikit ditabung, kira-kira rugi nggak ya nabung di bank? Atau mending kalian simpen dulu, nanti kalian bikin buat usaha, atau kalian belikan apa aset yang memang kira-kira tiap tahun harganya naik gitu ya. Oke, nangkep ya. Bijak mengelola keuangan. Zaman kalian tuh harus bijak mengelola keuangan. Jangan ikut-ikutan sama teman-teman ya. Sebentar sudah hangout, buat ngafe, gitu ya, buat kafe mana, atau makan di mana, atau buat nonton, gitu. Mending sekarang kalian simpan, karena zaman kalian tuh akan makin berat sebetulnya. Ya, zaman Kabandar sudah berat kan. Mungkin kalian mungkin kalau zaman Kabandar sekarang uang 100.000 udah nggak kerasa. Ya, Kabandar punya uang 100.000 buat belanja di rumah, nggak cukup sekarang. Dibanding sama 10 tahun lalu. Kabandar punya uang 100.000 gede. Di zaman kalian mungkin uang 1 juta itu udah nggak besar. Gitu ya. Jadi harus dari sekarang berpikir seperti apa dan harus pikirin kalian mau jadi apa. Gitu ya. Karena bertahan hidup itu nggak gampang adik-adik. Ya. Apalagi nanti kalau kalian punya keluarga, punya anak, punya orang tua juga yang sudah mulai harus diperhatikan gitu. Tapi percayalah kalau kalian kelola uangnya baik, maka ada aja rezekinya nanti ya. Intinya jangan menghambur-hamburkan uang lah. Gitu ya. Pakai uangnya dengan bijak. Yuk kita absen nih. Oke, silakan open cam-nya. Kita absen. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di tanggal 3 ya. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama, yuk. Pak. Makasih, Oke. Kak. Iya. Vanes, thank you.